Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM 286206088, prodi PGSD dari kelas 2A. Saya akan menjelaskan materi kelas 6 guna memenuhi tugas UTS IPS. Mari disimak. Kita akan membahas tentang materi kelas 6 semester 1 yang membahas mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Anak-anak, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu luas wilayah. Luas wilayah, sebagian besar negara ASEAN itu memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi dan luas wilayah daratannya sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN itu lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Kedua yaitu iklim tropis dan garis khatulistiwa. Nah, yang dimaksud dengan daerah tropis yaitu daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan garis khatulistiwa yaitu adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, mayoritas negara-negara di ASEAN itu memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Yang ketiga yaitu letak geografis, astronomis, dan geologi. Kita ambil contoh dari negara Indonesia, yaitu dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia yaitu daratan 1.922.570 km persegi, lautan 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia itu kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Dilihat dari letak geografis, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Nah, pada letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu menyebabkan iklim tropis. Sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur itu menyebabkan perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu geologis. Geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Adanya 2 jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Lalu adanya 3 lempeng yang bergerak, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi,
dan politik. Pertama yaitu Indonesia. Dari segi sosial budaya, Indonesia memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek. Pantun, gurindam. Dari segi ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Nah, dari segi politik, Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Dari segi sosial budaya, Malaysia memiliki tarian ulek mayang, tarian zapin. Dari segi ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Dari segi politik, sistem pemerintah yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Dari segi sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dari segi ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Akan tetapi, Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dari segi politik, sistem Singapura yaitu sistem republik parlementer. Thailand. Dari segi sosial budaya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dari segi ekonomi yaitu timah dan mangan. Dari segi politik yaitu menggunakan sistem monarki atau kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand terbentuk kesatuan. Filipina. Dari sosial budaya, Filipina memiliki tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina, dan Bahai Kubo yang merupakan rumah tradisional Filipina. Dari segi ekonomi, Filipina mempunyai tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dari segi politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Dari segi sosial budaya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya yaitu suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Dari segi ekonomi memiliki sumber minyak bumi dan gas alam. Dan dari segi politik yaitu menganut sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Myanmar. Dari segi sosial budaya yaitu menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Dari segi ekonomi yaitu pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Serta sistem politik di Myanmar menggunakan sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri.
Selanjutnya yaitu Vietnam. Dari sosial budaya, suku di Vietnam itu homogen. Terbesar suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris dan Prancis. Dari segi ekonomi, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan di Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Secara politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Laos. Dari segi sosial budaya, bahasanya adalah bahasa Lao dengan agama Buddha. Dari segi ekonomi, perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dari segi politik, menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Yang terakhir yaitu Kamboja. Dari segi sosial budaya, yaitu budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teuk atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Dari segi ekonomi, yaitu Kamboja memiliki dua komoditas utama Kamboja, yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dari segi politiknya, yaitu berbentuk monarki konstitusional. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai negara ASEAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.